Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan yang masuk mengenai teknik sampling. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah mempertanyakan tentang probability sampling dengan non-probability sampling. Itu di antara teknik pengambilan sampel, probability sampling dan non-probability sampling, teknik mana yang lebih baik dan tepat agar sampel itu akurat pada objek yang diteliti dalam penelitian kuantitatif. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang probability dan non-probability. Bahwa probability sampling ini adalah teknik sampling yang digunakan untuk memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi tentunya untuk dipilih menjadi anggota sampel. Mungkin dengan kata lain bahwa pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen dari populasi. Nah, sedangkan non-probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih akan menjadi sampel ini bisa disebabkan karena kebetulan ataupun karena faktor lain yang sebelumnya memang sudah direncanakan oleh peneliti. Jadi kalau lebih mudahnya kita katakan bahwa non-probability sampling itu tidak memiliki peluang yang sama. Sebenarnya dari kedua teknik sampling tersebut itu baik digunakan di dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif di dalam menentukan agar sampel yang digunakan tepat dalam sebuah penelitian. Nah, tentu saja hal ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah dalam pengambilan sampel atau teknik sampling. Tujuannya adalah dari pengambilan sampel tersebut yang pertama harus memperhitungkan masalah efisiensi, yaitu tentang waktu, kemudian biaya, ya. Yang kedua adalah masalah ketelitian. Nah, jika seorang peneliti ini di dalam suatu penelitian kan harus memperhitungkan dan memperhatikan hubungan antara faktor tadi ya, waktu, biaya, tenaga yang akan dikeluarkan dengan presisi atau tingkat ketepatan. Ini akan diperoleh sebagai sebuah bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengambilan sampel yang tepat untuk digunakan. Keduanya tidak dikatakan mana yang paling baik, tetapi kita juga harus melihat metode apa yang kita akan lakukan, kemudian melihat jumlah dari populasi yang ada, kemudian kita baru menentukan apakah penelitian ini lebih cocok ke non-probability atau ke probability. Salah satu contoh untuk penelitian eksperimen itu akan direkomendasikan untuk pengambilan sampel secara acak misalnya. Tentu saja akan lebih akurat, ya akan lebih tepat ya ketika kita menentukan pengambilan sampel dengan probability sampling. Tetapi ketika kita melihat bahwa populasi ini harus seluruhnya untuk diambil menjadi sampel, maka kita akan menentukan teknik pengambilan sampel dengan non-probability sampling, yaitu sampel jenuh atau sensus dan sejenisnya. Atau mungkin kita hanya perlu, si peneliti ini perlu menentukan sampel dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan oleh peneliti. Misalnya kita hanya membutuhkan sampel laki-laki misalnya, atau mungkin dengan kriteria tertentu, maka itu akan lebih tepat ketika kita menggunakan purposive sampling. Atau kita menentukan kalau berdasarkan tingkatan kita menentukan dengan stratified sampling. Jadi tidak semua baik dari probability maupun non-probability itu dikatakan tepat ketika memang tidak sesuai dengan perencanaan penelitian atau dengan metode yang akan kita gunakan serta populasi-populasi yang ada pada saat kita melakukan penelitian. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini adalah kedua-duanya bisa dikatakan tepat apabila sesuai dengan
perencanaan penelitian kita, baik dari sisi metode maupun dari sisi unsur lainnya. Itu jawaban pertanyaan pertama. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah teknik pengambilan sampel probability sampling dibutuhkan untuk penelitian kuantitatif saja, atau bisa juga digunakan untuk penelitian kualitatif ya? Oke, baiklah. Tentu saja teknik pengambilan sampel probability ini bisa digunakan untuk penelitian kualitatif juga. Bahkan untuk mixed method ini juga karena melibatkan kuantitatif dan kualitatif juga kita menggunakan pengambilan sampel secara probability. Itu pun yang non probability. Kita bisa saja menentukan untuk penelitian kuantitatif dengan purposive sampling misalnya, atau yang non probability misalnya, tapi kita mau penelitian yang bersifat kualitatif misalnya. Nah, itu juga boleh digunakan ya. Tetapi memang pada umumnya karena di dalam penelitian kuantitatif itu rata-rata menggunakan metode survei, metode eksperimen. Nah, itu seringkali kita menggunakan secara acak ya atau random sampling. Nah, itu adalah termasuk pada teknik pengambilan sampel probability sampling. Nah, itu ya untuk jawaban yang nomor 2. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Teknik pengambilan sampel yang direkomendasikan untuk peneliti motivasi atau kinerja, teknik yang mana? Oke, teknik pengambilan sampel yang direkomendasikan untuk penelitian motivasi dan kinerja sebetulnya sih tergantung ini motivasi dan kinerja itu apa mau dibuat kuanti atau mau dibuat kualitatif. Nah, kedua-duanya bisa dilakukan, tetapi saya harus tentu saja untuk pengambilan sampel ini, pertama harus melihat dulu populasinya, yang kedua harus melihat dulu presisi ketepatannya, kemudian metode yang Anda gunakan ini apa. Jadi dengan demikian akan lebih mudah tentunya kita menentukan mana yang paling kita rekomendasikan. Jadi semuanya bisa baik, semuanya bisa tepat asal tadi tingkat kesesuaiannya. Jadi harus mempertimbangkan pengambilan sampel ini, yaitu memperhatikan hubungan antara waktu, biaya, tenaga yang dikeluarkan juga. Oke. Kalau penelitian dari Saudara Ramdhani ya, ini lebih kepada kuantitatif, bagaimana pengaruh motivasi misalnya, atau hubungan motivasi terhadap peningkatan kinerja, maka yang menjadi respondennya atau yang menjadi populasinya adalah misalnya kita tambahkan ya kinerja siapa nih? Karyawan misalnya. Berarti seluruh karyawan yang ada di tempat tersebut akan dijadikan sebagai populasi. Atau kalau Anda misalnya penelitian tentang motivasi terhadap peningkatan kinerja guru misalnya. Nah, itu berarti guru ya, populasinya guru. Maka di situ kita juga bisa menentukan non-probability, bisa juga menentukan probability. Jika populasinya cukup banyak, tentu saja kita bisa melakukan acak atau random. Tetapi kalau Anda hanya memiliki beberapa orang saja, atau misalnya di bawah 30 orang dan Anda mengatakan bahwa itu cukup untuk diambil secara keseluruhan dan bisa mewakili dari seluruh karyawan, dari seluruh komponen yang akan kita tentukan di dalam penelitian, maka Anda bisa mengambil seluruh populasi itu untuk dijadikan sampel penelitian. Jadi berarti masuknya ke non-probability sampling. Atau kemungkinan bisa aja Anda membuat sebuah kriteria tertentu berdasarkan golongan gaji, kepangkatan, dan lain-lain. Maka Anda bisa membuat dengan stratified sampling. Itu kalau Anda berkriteria tadi. Tetapi bisa juga kalau memang banyak yang berpangkat samanya banyak, kemudian yang bergolongan gaji samanya banyak, Anda juga bisa merandomnya berdasarkan kriteria tadi. Berarti stratified random sampling. Jadi semuanya bisa digunakan ya, tergantung nanti lebih detailnya lagi ya harus melihat secara
secara detail dari latar belakang penelitian yang Anda buat, kemudian rumusan masalahnya, tujuannya. Nah, baru nanti kita akan pikirkan desain yang tepat apa nih yang paling tepat untuk menentukan teknik sampling dari populasi yang Anda miliki. Itu ya untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Pertanyaannya adalah, apakah ada ketentuan jumlah ideal populasi dan sampel di dalam sebuah penelitian? Oke, Pak Ahmad Agustira, kualitas dan kuantitas sampel ini sangat menentukan tentu ya dari kualitas hasil sebuah penelitian. Karena dari karakter sampel, karakter suatu populasi tentu akan digeneralisasikan salah satunya ya sebagai hasil dari suatu penelitian, walaupun tidak semua hasil penelitian itu bisa digeneralisasikan. Oke, ukuran sampel tentu saja yang tepat sangatlah sulit ya ditentukan. Hal ini karena apa? Karena ada beberapa faktor tentunya. Pertama, banyaknya jenis dan ukuran populasi. Lalu bisa saja karena keterbatasan dari peneliti, kemudian juga banyaknya kaidah dan rumus dalam penentuan ukuran sampel. Jadi pada dasarnya ukuran sampel itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, derajat keseragaman dari populasi misalnya, lalu presisi ya atau tadi ketepatan yang dikehendaki di dalam penelitian tersebut. Lalu rencana analisisnya, keterbatasan dari tenaganya, biaya, waktu. Nah, itu beberapa hal yang mempengaruhi pastinya. Lalu sampel yang besar, ini apalagi yang sangat besar ya, itu tentu saja sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, biaya lebih tinggi, pengumpulan datanya dan pengolahannya juga pasti memerlukan waktu. Kemudian ada hal ya ketika bisa digeneralisasikan yang diperoleh akan lebih tinggi kekuatannya. Sebaliknya ya, sampel yang kecil memiliki beberapa keuntungan dan juga mungkin kekurangannya pasti. Nah, biaya yang diperlukan pasti lebih relatif, lebih kecil, lebih mudah dalam pengumpulan dan pengolahan datanya. Kemudian penentuan sampel yang kecil ini memiliki kesalahan sampling atau sampling error ya. Ini lebih besar. Nah, daya generalisasinya tentu itu lebih kecil. Jadi pada dasarnya tidak ada satu pernyataan atau rumus ya mungkin yang dapat menentukan ukuran sampel secara paling tepat dan tidak. Ada pula aturan yang dapat menjelaskan dengan tegas tentunya ada sampel besar, ada sampel kecil tergantung tadi. Jadi kembali lagi bahwa ideal populasi dan sampel dari sebuah penelitian itu kembali harus dirujuk kepada permasalahan penelitian. Kemudian kita nanti siapa yang akan menjadi populasinya, baru kita nanti yang memungkinkan tentu ya akan menjadi populasi, baru kita nanti menentukan teknik sampling di dalam penelitian tersebut. Tapi yang jelas karena sampel ini harus mewakili populasi, tentu saja prasyarat utamanya adalah harus mewakili. Ya, artinya mewakili itu kalau misalnya kita memiliki populasi 500, maka tidak mungkin kan kita meneliti 500 dengan jumlah sampel yang sangat besar. Pasti kita karena tadi keterbatasan beberapa hal yang sudah saya sampaikan itu perlu menjadi bahan pertimbangan. Maka dari itu tentu saja kita mungkin bisa mengambil dengan persentase gitu. Misalnya 10%-nya saja dari populasi 500 itu sudah mencapai 50 orang. Nah, itu memang tadi dikatakan bahwa sampel besar itu akan sangat besar peluang untuk digeneralisasikannya, tetapi sampel kecil itu sangat kecil untuk digeneralisasikannya. Itu tergantung kita penelitian kita memang jangkauannya akan seluas apa. Nah, itu jadi ketepatan atau idealnya tidak bisa diukur dengan hanya mengatakan bahwa ini lebih ideal populasi dengan jumlah sekian, tidak, tapi dilihat dari bagaimana ketersediaan responden atau populasi yang ada terkait dengan permasalahan penelitian yang akan kita
teliti tentunya. Nah, itulah jawaban pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Kemudian pertanyaan nomor berapa nih? Nomor 5 ya, Bu Eti ini menanyakan tentang contoh metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada problem solving. Itu seperti apa? Baiklah, sebuah metode penelitian ini dapat digunakan tentu untuk penelitian yang menyajikan salah satunya adalah problem solving ya. Nah, karena pada dasarnya penelitian itu berangkat dari sebuah permasalahan, maka metode penelitian itu harus dirancang secara sistematis, terorganisasi dengan baik untuk mendapatkan data-data tentang permasalahan yang diteliti. Metode penelitian itu sendiri memiliki arti kan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akurat atau data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan atau dikembangkan atau dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memecahkan masalah, memahami masalah dan mengantisipasi masalah. Jadi contoh metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada problem solving itu bisa dilakukan baik di penelitian baik secara kuantitatif maupun sebetulnya secara kualitatif. Jadi tidak menjadi sebuah patokan apakah itu metodenya kuanti atau kuali. Tetapi yang Ibu ingin tahu kan menekankan pada problem solving. Kalau saya rekomendasikan bagi dosen misalnya, bagi guru, itu bisa saja misalnya permasalahan dari apa ya, misalnya strategi pembelajaran yang diterapkan atau mungkin juga media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas atau mungkin beberapa permasalahan yang muncul pada saat pembelajaran online dan juga banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, itu kan bisa diteliti bagaimana pemecahan masalah terhadap kasus-kasus tersebut. Atau juga bisa problem solving ini dijadikan sebuah treatment variabel independennya seperti penerapan metode pembelajaran melalui problem solving terhadap misalnya peningkatan hasil belajar mahasiswa atau apapun itu. Nah, jadi itu sudah jelas akan akan menguat, akan memecahkan berbagai kendala yang ada terkait dengan hasil belajar yang rendah. Nah, itu pasti ada yang harus ditreatment. Salah satunya bagaimana melatih kemampuan siswa ini melalui pemecahan masalah atau kemampuan mahasiswa ini melalui treatment memecahkan masalah. Jadi problem solving ini juga bisa dijadikan sebagai variabel independen. Nah, tentu saja bukan hanya itu, contoh-contoh yang lain banyak ya. Nanti kita bisa diskusikan ketika teman-teman semua ini sudah memiliki judul-judul penelitian. Baik, selanjutnya Muhammad Iqbal ya ini mempertanyakan mengenai apakah ada batasan jumlah di dalam pengambilan sampel di metode penelitian angket. Maksudnya gimana ya? Bukan metode penelitian angket, mungkin metode penelitian dengan menggunakan instrumen angket, mungkin itu yang dimaksud ya, karena angket ini adalah sebuah instrumen tentu. Nah, sebetulnya tidak ada batasan ya dalam jumlah pengambilan sampel, tetapi bergantung dari jenis teknik pengambilan sampel itu sendiri, apa yang digunakan. Kemudian perlu diperhatikan juga tentunya bahwa sampel yang digunakan itu harus dapat mewakili, tadi sudah saya sampaikan kan, harus mewakili populasi. Nah, tetapi kalau saya amati di dalam penyebaran angket atau menggunakan instrumen angket di dalam pengumpulan data penelitian, itu bisa menjangkau sampel yang luas atau sampel yang banyak. Jadi Anda tinggal melihat apakah populasinya ini cukup memungkinkan untuk pengambilan sampel secara keseluruhan. Misalnya kita populasi ini cukup banyak, maka tadi tidak perlu menggunakan non-probability, tapi bisa menggunakan probability sampling, misalnya dengan acaknya random sampling, atau juga mungkin dengan tadi
stratified random sampling, atau mungkin peluang-peluang lain yang memungkinkan mewakili dengan menggunakan persentase misalnya, atau menghitung dengan menggunakan rumus supaya sampel ini betul-betul mewakili dari semua populasi yang ada. Tetapi ketika kita memang membutuhkan sampel besar, kita bisa saja menggunakan non-probability dengan total sampling, cluster sampling, sensus misalnya. Atau tadi berkriteria dengan purposive sampling atau dengan stratified sampling. Nah, itu semua kan masuknya di non-probability. Jadi intinya di dalam penentuan sampel itu tidak didasarkan kepada instrumennya apa, tetapi tentu saja salah satu yang merujuk kepada teknik pengambilan sampel itu adalah tadi dari permasalahan penelitian, kemudian metode apa yang akan kita gunakan. Nah, jadi apakah itu mau menggunakan instrumen angket, instrumen tes misalnya, ataupun instrumen observasi atau wawancara, itu tentu saja akan berkaitan dengan metodenya. Dan salah satunya mungkin saya beri contoh untuk kualitatif dengan metode wawancara. Nah, kalau wawancara itu kan hanya 1-2 orang saja. Jadi kalau menggunakan non probability itu bisa dengan purposive sampling. Kalau menggunakan probability, kita bisa juga merandom. Misalnya ada 10 kepala sekolah, kita boleh nggak yang dibutuhkannya hanya 2, tapi mau di random? Boleh saja, tetapi tentu saja sebelum merandom itu pasti kita memiliki kriteria-kriteria, di antaranya harus bersifat homogen misalnya. Kemudian mendekati kriteria-kriteria yang memang kita tentukan atau prasyaratkan. Kecuali memang Anda menginginkan asal yang penting kepala sekolah, jadi tidak menambahkan kriteria yang lain untuk di random, itu juga mungkin bisa dilakukan. Jadi kembali kepada permasalahan penelitian yang akan digali. Kalau misalnya permasalahannya memang itu lebih mengerucut kepada permasalahan itu mengerucut kepada yang dimiliki kriteria, misalnya dari kepala sekolah, maka Anda harus menentukan dulu kepala sekolah, misalnya dari sisi apa nih, umur, pengalaman kerja misalnya ya, kemudian faktor lain ya boleh Anda tentukan sebagai kriteria. Dapatlah misalnya 10 orang yang memiliki kriteria itu, tapi Anda ingin mewawancarai hanya 2 orang, pastilah harus melakukan random. Nah, makanya saya rekomendasikan kalau untuk wawancara itu lebih baik purposive saja, tentukan sesuai dengan kriteria si peneliti. Ini saya menginginkan A, B, C, maka kita tentukan saja si. Nah, jadi itu ya untuk penentuan sampel. Tetapi kalau angket ya, saya pikir pengambilan teknik pengambilan data untuk instrumen angket ini, pengambilan teknik samplingnya ya bisa secara non probability maupun secara probability. Masalahannya saja dilihat dulu. Nanti boleh disampaikan, misalnya Anda ingin memiliki sampel yang besar, nah dengan menyebarkan angket ke 100 orang gitu. Nah itu mungkin kita bisa melihat ini lebih tepatnya di probability atau non probability teknik samplingnya gitu. Ya, jadi tidak ada saya tidak bisa mengatakan bahwa ada batasan jumlah gitu ya, karena untuk penelitian angket itu bisa menjangkau ya 100 orang, 200 orang juga boleh sih kalau angket ya, karena lebih mudah juga untuk disebarkan, bahkan asal ada kriterianya saja. Misalkan kalau semacam angket kan pasti prasyarat respondennya harus bisa baca gitu ya. Kalau nggak bisa baca ya harus dibacakan gitu. Jadi berarti yang paling tepat mungkin prasyarat-prasyaratnya itu. Ya angket juga bisa dikatakan mau menyebarkan kepada misalnya 30 orang gitu maksudnya ya. Ya tentu saja kalau yang ditanyakan Anda itu apakah ada batasan jumlah, kalau 1 orang ya nggak usah pakai angket kan, ada metode wawancara.
orang, mungkin itu. Kalau dikatakan ada batasan seperti itu, ya ada batasan pastinya, karena kita memberikan angket kepada satu orang tidak efisien dan itu tidak akan menghasilkan hasil yang kita inginkan, karena angket itu kan hanya mengukur abstrak si sikap ya. Jadi misalnya untuk unsur angket yang akan kita teliti itu dari 5 kriteria atau 5 aspek itu ada receiving, misalnya, kemudian ada responding, kemudian ada value ya, nilai, kemudian ada organization, kemudian characterization. Nah, ketika kita mau menanyakan aspek pertama aja, misalnya dari aspek afektif ini, dengan angket misalnya receiving, responding, valuing ya. Nah, tentu saja dari 3 aspek ini kan pasti kita ingin mendapatkan jawaban-jawaban dari sekian jumlah. Misalnya kita memberikan pertanyaan tentang pemberian obat generik misalnya kepada pasien. Kemudian kita akan memberikan angket kepada responden atau kepada pasien tersebut. Kalau hanya 1-2 pasien kan kita tidak bisa mengambil hasil yang baik ya, karena angket itu juga banyak kelemahan, selain tentu saja banyak beberapa kelebihannya. Nanti saya bahas di dalam pembahasan tentang instrumen penelitian. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan untuk batasan pemberian angket, kalau secara keseluruhan tidak ada ya tertulis atau hukum yang membatasi itu, tetapi kembali kepada perencanaan penelitian kita. Jika responden kita hanya 1-2 orang, itu lakukan dengan menggunakan metode wawancara. Apabila sampel cukup banyak, misalnya ya, Anda bisa misalnya untuk 30 orang atau mungkin lebih ya, itu akan bagus dan efektif ketika kita menggunakan penyebaran angket. Oke, itu ya untuk pertanyaan tentang pemberian angket ya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya ya, Nuriban ya, tentang probability sampling itu kan random sampling itu ketika random, idealnya ya nentuin penelitian atau sekolah. Kalau misalkan kita ambil objek penelitian di sekolah, ya gimana? Probability sampling itu kan random sampling. Itu ketika random, idealnya yang nentuin peneliti atau sekolah. Kalau misalnya kita ngambil objek penelitian sekolah, ya tentu saja semua yang mengambil bagian dari penelitian itu adalah si peneliti pastinya ya, karena peneliti itu sendiri yang akan berkaitan dengan sampel penelitiannya. Jadi kalau Anda ingin meneliti hal tersebut di sekolah, pastinya Anda yang akan menentukan sampel penelitiannya siapa. Misalnya Anda mau meneliti tentang guru-guru nih di sekolah tersebut, maka Anda yang berhak, si peneliti itu yang menentukan berapa sampel yang kita butuhkan. Kalau guru di sana terdapat 100 orang, apakah Anda akan menggunakan 100-100-nya atau mungkin Anda cukup terwakili oleh 30 orang? Maka dengan demikian boleh dong membuat prosentase 30% dari 100 orang akan ada random. Jadi kalau sudah ada 30 orang hasil random itulah sampel Anda. Dan tentu saja ini masuknya tentu saja masuknya pada probability sampling, yaitu merandom sampel, merandom dari populasi yang ada sehingga didapatkanlah 30 orang. Tetapi jika memang guru di situ hanya 10 orang atau hanya 15 orang, maka itu Anda ambil saja secara keseluruhan sebagai sampel Anda, karena kalau kurang dari itu, tentu saja keakurasian dari informasi atau data itu akan menjadi dipertanyakan. Ya. Jadi itulah beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Kalaupun Anda tidak puas, nanti tentu saja saya berharap bisa mengeksplorasi, mengelaborasi informasi lebih banyak lagi ya tentang pertanyaan-pertanyaan tadi.
Terima kasih semuanya yang sudah memberikan pertanyaan ya kepada saya pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Pertanyaan pertama dari Andi Kohar, pertanyaan kedua dari Indra Mahendra, pertanyaan ketiga dari Ramdhani Izudin, pertanyaan keempat dari Ahmad Agustira, pertanyaan kelima dari Eti SN, kemudian pertanyaan keenam dari Muhammad Iqbal, pertanyaan ketujuh dari Nuriban Fatur Rahman. Oke, selamat sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.